Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal artikel tentang agrikultural bioteknologi untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Profesor Dr. Muktiningsih Nurjaya DMSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Biosains. Perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Winta Rizky Nabawirada, lalu teman saya. Nama saya Putri Nurul Jafni. Nama saya Ramzai Kloton Ain. Dan saya Siva Adira Mariana. Nah, baik, jurnal yang akan kami review di sini yaitu Aqueous Extracts from Indigenous Plant in Burkina Faso with Bioherbicide Properties to Reduce Striga hermonthia Band Propagation. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini kami mengambil jurnal yang intinya itu membahas penggunaan ekstrak air dari tanaman lokal yang ada di Burkina Faso yang nantinya akan digunakan sebagai bioherbisida untuk mengurangi penyebaran tanaman parasit Striga hermonthia. Baik, di sini masuk ke introduction. Jadi karena sumber masalahnya ini dari tanaman parasit Striga hermonthia ini, maka di sini kami akan menyinggung sedikit. Jadi Striga hermonthia ini adalah salah satu jenis gulma atau tanaman parasit yang biasanya menyerang tanaman pangan seperti padi, sorghum, jagung, tebu, dan juga tembakau. Nah, karena dia tanaman parasit, maka dia butuh tanaman inang yang berefek merugikan karena dapat menyebabkan tanaman inang tersebut layu, klorosis, dan juga ukurannya kerdil. Lalu di sini setiap gulma ini dapat menghasilkan 90.000 sampai 500.000 biji yang dapat berada di tanah selama lebih dari 10 tahun. Jadi benih-benih ini akan melewati kondisi cuaca yang berubah-ubah di tanah setelah disebarkan oleh angin, air, hewan maupun mesin. Lalu ketika kondisi cuaca mendukung dan kebetulan posisinya dekat dengan akar inang, maka biji tanaman striga ini akan mulai terkecambah. Setelah bersentuhan dengan akar, tanaman striga ini akan menghasilkan struktur yang melekat pada tanaman inang sehingga membentuk hubungan parasit. Bahkan next slide. Okay. Nah, ini masalahnya. Jadi tanaman Striga hermonthia ini menjadi ancaman utama bagi ketahanan pangan di beberapa negara di Afrika menurut Kan dan kawan-kawan. Lalu untuk mengatasi masalah tersebut digunakan pestisida sintetik. Tetapi ternyata penggunaan pestisida ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan risiko kontaminasi lingkungan dan juga masalah kesehatan karena terbuat dari bahan-bahan kimia. Lalu hal ini mendorong penelitian dan juga pengembangan pestisida nabati yang terbuat dari tanaman yang lebih terarah sehingga karena lebih efektif dan juga ramah lingkungan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ekstrak air dari berbagai tanaman lokal yang ada di daerah Burkina Faso, Afrika Barat, untuk diuji tingkat keefektifannya sebagai bioherbisida atau pembasmi dari gulma. Lalu tujuan pengendalian ini adalah untuk menghambat perkembangan biji Striga hermonthia dan juga agar terjadi suicidal germination. Next slide. Di sini ada contohnya. Ini nggak terkait, maksudnya ini nggak termasuk dalam data jurnal ini, hanya contohnya aja. Jadi terkait dengan permasalahan yang ada di Afrika ini, ada kelompok peneliti dari ITBM, dari Nagoya University yang berhasil mengembangkan molekul inovatif bernama SPL7. Gambar yang kiri bawah ini untuk memberatas biji tanaman striga. Pada gambar kiri atas ini ada strigolacton, yaitu hormon alami yang diproduksi oleh tanaman inang. Sedangkan yang gambar kiri bawah ini ada strigolacton yang direkayasa menjadi molekul SPL7 yang didesain segala rupa dengan teknologi oleh tim ITBM tadi, sehingga secara kuat mampu menginduksi perkecambahan striga. Dengan menggunakan molekul ini, biji tanaman striga akan dipaksa bertunas dan mati sebelum biji tanaman inang ditanam. Ini adalah penjelasan dari suicidal germination yang saya sebutkan sebelumnya. Next slide. Lalu di sini ada daftar daripada tanaman lokal yang ada di Burkina Faso yang akan diambil ekstraknya untuk digunakan sebagai bahan untuk membuat bioherbisida. Bisa dilihat ada 13 spesies. Oke. Oke, next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah mengenai material dan metode yang digunakan untuk penelitian ini. Next slide.
Nah, untuk materialnya itu ada bahan-bahan yang utama sama bahan-bahan lainnya. Yang bahan utamanya itu yang terdiri dari benih Striga hermonthicanya sendiri. Nah, di penelitian ini dipanen pada tahun 2015 dari ladang sorghum di Desa Kuare. Lanjut, ada ekstrak dari 13 spesies tumbuhan lokal di sekitar Desa Ouagadougou di wilayah pusat Burkina Faso. Nah, pilihan spesies ini berdasarkan keunggulan dan sifat latar belakang, kesediaan, dan kelimpahan dari tumbuhan lokal ini. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ada metodologi. Nah, metodologi ini terdiri dari beberapa step-step. Yang pertama itu ada tahap ekstraksi tanaman. Nah, di tahap ini sampel tanaman dikeringkan pada suhu sekitar laboratorium itu 25-30 derajat Celcius selama 1 bulan atau 30 hari. Kemudian digiling menjadi bubuk, lalu 10 gram bubuk dari masing-masing sampel dimasukkan ke Erlenmeyer yang berisi 100 ml air dan diaduk selama 24 jam atau sekitar 1 hari. Nah, ekstrak yang diperoleh ini lalu disaring dan filtratnya diambil lalu digunakan untuk uji perkecambahan biji Striga hermonthika. Nah, di sini ada step-stepnya. Biasanya dia diambil dari dedaunan atau dari kulit kayu. Nah, di sini ada sampelnya itu berupa daun, lalu dikeringkan selama sekitar 30 hari, kemudian digiling, dan nanti bubuknya dicampur dengan air, lalu diaduk selama 1 hari. Nah, nanti hasilnya ini bakal disaring dan filtratnya diambil untuk uji perkecambahan biji Striga hermonthika. Lanjut. Nah, yang kedua ada step evaluasi efek penghambatan ekstrak tumbuhan terhadap perkecambahan. Nah, di sini ada stepnya yaitu biji atau benih Striga hermonthika ini didesinfeksi dengan merendam dalam etanol 70 derajat Celcius serta natrium hipoklorit sebanyak 1% dan ditempatkan pada cakram yang ditambahkan 3 ml ekstrak tanaman masing-masing. Kenapa kita menggunakan etanol dan natrium hipoklorit? Karena keduanya itu merupakan bahan yang efektif untuk membunuh bakteri maupun protozoa ataupun patogen lainnya. Nah, setelah tadi didesinfeksi kan ditaruh di cakram kertas saring Whatman GFA diameter 66 mm dengan 20-30 benih per cakramnya. Nah, 4 cakram ditempatkan pada jarak yang sama dalam cawan Petri. Lalu cawan Petrinya ini berdiameter 9 cm dan ditambahkan 3 ml ekstrak dari tanaman masing-masing. Nah, penambahan ini terdapat 15 perlakuan di masing-masing tumbuhannya dengan perbandingan. Yang pertama itu benih Striga hermonthikanya ini dikondisikan dengan aquades yang steril, dan yang kedua itu benih striganya itu dikondisikan dengan masing-masing dari 14 ekstrak tanamannya. Lalu cawan Petri ditutup rapat dan dibungkus dengan aluminium foil dan kemudian diinkubasi pada suhu 28 derajat Celcius selama 14 hari. Nah, pada akhir 14 hari, jadi ada penambahan 25 mikroliter GR24 0,0001%. Nah, ini GR24 ini merupakan stimulan perkecambahan sintetis yang nanti diaplikasikan pada setiap cakram untuk memeriksa apakah ekstrak tanaman ini menghambat perkecambahan biji dari striga. Nah, larutan dari GR24 ini dibuat dengan melarutkan terlebih dahulu 0,05 mikrogram bubuk GR24 dalam 1 mili aseton murni dan kemudian dicampur dengan 49 mili air steril. Tujuan ini ya tadi untuk menstimulasi perkecambahan dari striga. Nah, lalu kemudian cawan petrinya itu disegel kembali, dibungkus ulang untuk diinkubasi selama 72 jam. Dan setelah itu dibuka untuk mengamati benih yang berkecambah di bawah mikroskop binokuler. Nah, nanti tingkat perkecambahan itu dihitung untuk menentukan efektivitas setiap perlakuan dalam menghambat perkecambahan benih. Setiap perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali percobaan dan ini dilakukan berurutan. Lanjut. Nah, untuk yang step ketiga itu adalah evaluasi efek stimulasi ekstrak tumbuhan terhadap perkecambahan. Nah, perlakuan ini sebenarnya hampir sama pada uji evaluasi efek penghambatan. Cuma pada efek stimulasi ini, cakramnya itu ditambahkan 25 mikroliter ekstrak tanaman plus larutan dari GR24 yang tadi. Nah, ini nih ditambahkan secara bersamaan. Kalau yang sebelumnya itu ditambahkan berurutan. Yang pertama itu larutan ekstraknya dulu, baru GR24-nya. Kalau yang di efek stimulan ini ditambahkannya itu bersamaan antara 25 mikroliter ekstrak tanaman dan juga larutan GR24-nya. Lalu nanti ini dicampurkan lagi
dengan 49 mili air steril cawan tertutup rapat, lalu dibungkus kembali dan diinkubasi selama 72 jam. Nah, nanti setelah itu dibuka dan nanti diamati di bawah mikroskop binokuler untuk menghitung tingkat kecambahan yang diinduksi. Nah, 3 cawan yang digunakan untuk setiap ekstraksi itu atau setiap perlakuan kontrol itu dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, nanti akan dihitung menggunakan analisis data. Nah, nanti bisa dihitung dengan melalui perangkat lunak atau VNS International Limited. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu result atau hasil dari uji coba yang tertera pada artikel. Nah, yang pertama itu kan tadi dilakukan pada metodologi dijelaskan ada 2 uji coba. Yang pertama penghambatan perkecambahan dan yang kedua menstimulasi perkecambahan. Nah, yang akan saya jelaskan pertama itu yang pertama penghambatan perkecambahan. Nah, uji coba ini dilakukan sebanyak 3 kali yang mana pada setiap percobaannya itu ekstrak dari tanaman Euphorbia hirta, Eucalyptus camaldulensis, Azadirachta indica, Khaya senegalensis dan juga Moringa oleifera itu memiliki dampak penghambat pada perkecambahan Striga hermonthia ini lebih kecil dibandingkan dengan ke-9 ekstrak tanaman lainnya yang dapat menghambat sepenuhnya. Nah, berdasarkan grafik yang nanti akan ditampilkan pada slide selanjutnya, hasil dari 3 kali percobaan ini menunjukkan bahwa GR atau germination rate dari faktor kontrol, yang mana faktor kontrol ini merupakan H2O atau air, memiliki persentase yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh ekstrak tanaman yang digunakan. Nah, bisa dilihat ini merupakan grafik dari uji coba penghambatan perkecambahan dari Striga hermonthia, yang mana jika kita lihat H2O ini memiliki persentase yang paling tinggi dibandingkan dengan ekstrak tanaman yang lainnya, yang mana pada grafik ini karena ini adalah uji penghambatan dan yang merupakan sumbu vertikal di sini itu adalah perkecambahannya, maka semakin rendah persentasenya itu maka hasil yang didapat itu lebih baik, karena jika persentasenya itu mendekati atau sama dengan 0, maka itu ekstrak tanaman itu benar-benar menghambat perkecambahan dari Striga hermonthia. Yang mana bisa kita lihat bahwa yang tanaman yang memiliki kemampuan yang paling baik itu terdapat pada Acacia nilotica, Azadirachta indica, Balanites aegyptica, Cassia obtusifolia, Crotalaria rotusa, Jatropha curcas, Jatropha gossypifolia, Lawsonia inermis, dan juga Phyllanthus amarus. Nah, selanjutnya yaitu stimulasi perkecambahan, yang mana pada uji coba ini juga dilakukan 3 kali percobaan, yang mana pada percobaan pertama kontrol GR24 menjadi yang paling baik dalam menstimulasi perkecambahan Striga hermonthia jika dibandingkan dengan ekstrak tanaman yang lain. Adapun dari ekstrak tanaman yang digunakan yang paling mendekati GR24 untuk menstimulasi perkecambahan yaitu Euphorbia hirta. Nah, namun pada percobaan kedua dan ketiga, Euphorbia hirta ini mengalami penurunan dalam stimulasi percambahan, namun tetap menjadi ekstrak tanaman yang terbaik dibandingkan ke-13 ekstrak tanaman yang lainnya. Sedangkan kontrol GR24 ini masih menjadi tetap yang terbaik dalam menstimulasi perkecambahan dibandingkan dengan ekstrak tanaman. Nah, ini merupakan tabel dari hasil tes 1, 2, 3, yang mana jika kita lihat Euphorbia hirta seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengalami penurunan pada tes kedua, namun mengalami sedikit peningkatan lagi pada tes ketiga. Nah, untuk menyimpulkan dari tabel tersebut, grafik ini dibuat. Nah, berkebalikan dengan yang penghambatan, untuk yang grafik ini semakin tinggi persentasenya, maka ekstrak tanaman yang digunakan itu maka lebih baik, karena semakin tinggi persentasenya maka stimulasi perkecambahannya itu bisa dibilang berhasil untuk perkecambahan dari Striga hermonthia. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yang saya akan bahas yaitu diskusi dari jurnal yang telah kita ambil. Lanjut.
Nah, berdasarkan hasil analisis yang didapat, jadi terdapat 8 ekstrak tanaman yang paling efektif untuk menghambat perkecambahan gulma, yaitu ada A. indica, J. curcas, J. gossypifolia, L. inermis, C. obtusifolia, C. retusa, P. amarus, dan B. aegyptiaca. Nah, hal ini karena tanaman ini adalah herbalia yang akan memungkinkan untuk mengendalikan gulma, karena mereka akan disiangi untuk digunakan ekstraknya sebagai bioherbisida yang akan membantu dalam menghambat perkecambahan biji S. hermonthika. Selanjutnya, berdasarkan dari hasil analisis yang didapat, terdapat 5 ekstrak tanaman yang paling efektif dalam stimulasi perkecambahan gulma, yaitu ada E. hirta, A. indica, E. senegalensis, M. oleifera, dan E. camaldulensis. Di antaranya, ekstrak dari batang berdaun E. hirta dan ekstrak dari kulit kayu A. indica adalah yang paling efektif dalam stimulasi dengan tingkat perkecambahan masing-masing yaitu 60% dan 27,6%. Lalu diasumsikan bahwa ekstrak ini mengandung senyawa yang mirip dengan strigolactones. Nah, sifat stimulasi pada perkecambahan mengendalikan sebuah manajemen ekologi S. hermonthika. Hal ini dapat mengurangi bahkan menghilangkan stok benih tanaman parasit yang menyebabkan suicidal germination pada S. hermonthika, dan tanaman pangan akan berkembang tanpa terserang parasit. Selanjutnya, yaitu kesimpulan dari jurnal yang telah kita ambil. Jadi, hasil pada penelitian ini mengungkapkan efektivitas produk yang berasal dari beberapa tanaman lokal Burkina Faso untuk pengendalian S. hermonthika. Nah, ekstrak air dari E. hirta melalui stimulasi perkecambahan dan A. indica, C. obtusifolia, C. retusa, J. curcas, dan J. gossypiofolia melalui penghambatan, merupakan bioherbisida yang berpotensi untuk mengendalikan S. hermonthika. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekstrak tanaman tersebut merupakan jalan ekologis untuk pengendalian S. hermonthika. Ini untuk referensi jurnal yang kita ambil. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.